warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Ya Pun. Pernah nggak sih sahabat sehat lagi ngopi sore bersama pasangan tiba-tiba kepikiran, kira-kira kita mau nambah anak nggak ya? Atau lagi scroll handphone sambil rebahan malah kepikiran, kira-kira metode kontrasepsi yang saya gunakan sudah tepat belum ya? Kalau iya, jangan sedih, tenang, kamu nggak sendirian. Karena topik ini seringkali kita dengar tapi jarang sekali kita bahas. Bersama saya Renita Sari dan rekan saya Lutfiatul Zakia Rasyid. Kamu sedang dengerin podcast Sehat Reproduksi Bahagia Berencana. Podcast ini difasilitasi oleh Universitas Mitra Lampung Prodi Medis dan Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini topik kita akan membahas mengenai keluarga berencana dengan metode kontrasepsi jangka panjang, yang mana telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah pastinya profesional di bidangnya, dan beliau adalah Dr. Nora dan Dr. Susi. Selamat sore, Dok. Selamat datang di podcast kita ya. Terima kasih sudah diundang. Nah, sebelum kita ke topik, saya menyapa penonton yang ada di studio kita dulu. Hari ini, Dok, kita kedatangan pasangan suami istri yang datang di berbagai tempat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat datang di podcast kita ya. Nanti kita di segmen terakhir kita ada dialog interaktif di mana para penonton boleh bertanya langsung kepada narasumber. Baik. Oke, sekarang gini. Kita pernah ya mendengar kata kesehatan reproduksi. Terkadang kedengarannya itu sangat berat. Padahal sederhananya itu, ini tentang bagaimana kita menjaga tubuh kita, merencanakan kehamilan, serta memastikan kesehatan ibu, ayah, serta anak dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Nah, salah satu hal terpenting adalah KB. KB itu bukan tentang melarang mempunyai anak ya, tetapi bagaimana kita merencanakan kapan dan seberapa siap kita memiliki anak. Kita sering mendengar ya, ada istilah KBM-KJP. Saya ingin bertanya nih kepada Dr. Susi ya, KBM-KJP itu KB apa sih, Dok? Lalu perbedaan antara KBM-KJP dan KB biasa itu apa ya, Dokter? Iya, KBM-KJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Ini contohnya nih, seperti yang saya bawa nih, ini adalah IUD. IUD ini biasanya kita sebut spiral. Lalu yang kedua adalah implan. Ini pemakaiannya bisa loh untuk pakai 3 tahun. Jadi keunggulan KBM-KJP itu lumayan banyak loh. Yang pertama praktis banget. Dipakai sekali itu bisa tahan bertahun-tahun. Jadi ini cocok nih untuk ibu yang misalnya sibuk atau ibu yang nggak punya waktu gitu. Lalu yang kedua itu kegagalan KBM-KJP itu biasanya lebih rendah. Jadi tingkat keberhasilannya tinggi. Cocok banget nih untuk pasangan yang ingin menunda kehamilan ataupun mengatur jarak kelahiran. Yang ketiga, KBM-KJP, misalnya seperti IUD atau implan yang dipasang di tangan ini, itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya setelah habis kita pasang nih, biasanya pasien kan beradaptasi dulu. Habis adaptasi, lalu kita bisa langsung beraktivitas loh. Jadi kita bisa langsung olahraga, kita bisa langsung kerja, atau kita bisa ngurusin anak tanpa rasa sakit. Lalu yang keempat, KBM-KJP itu bisa membuat kesehatan ibu dan anak lebih baik. Kenapa lebih baik? Kalau ibunya bisa mengatur kehamilan atau mengatur jarak kelahiran dengan KBM-KJP ini, akhirnya ibunya pun menjadi lebih fit dan bisa fokus untuk mengurus anaknya dahulu. Lalu anaknya juga mendapat perhatian yang lebih dari si ibu. Jadi cocok banget nih, intinya KBM-KJP ini praktis, nggak ribet, dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Oke. Saya pernah ya mendengar cerita tentang ibu muda. Dia tuh pernah ngomong kalau dia menggunakan KB suntik, tetapi dia tuh seringkali telat nih ke puskesmas sehingga membuat dia stres. Dari kejadian itu akhirnya dia datanglah ke bidan. Lalu bidan itu memberikan KB implan. Lalu setelah itu dengan gampangnya dia ngomong gini, kenapa ya nggak dari dulu aja? Terus ternyata lebih nyaman ya. Saya mau nanya nih dengan dokter Nora ya, Dok ya. Apakah KB implan itu
KB yang paling aman dan paling benar? KB implan, KB yang paling benar gitu ya. Secara medis KB implan itu juaranya KB. Kenapa? Efektivitasnya 99%. Jadi tidak ada kekhawatiran dengan pemakaian. Terus KB implan ini juga direkomendasikan karena satu kali pemasangan bisa bertahan 3-5 tahun. Pemakaiannya jangka panjang. Terus yang pastinya biasanya suntik. Kalau orang yang biasanya suntik terus dia ber-KB implan, bebas dong. Biasanya setiap bulan harus buat tanggal sekian harus balik untuk suntik. Ini kita bebas. 3-5 tahun ke depan aman. Pastinya tidak ada satu KB yang cocok untuk semua perempuan. Cocok-cocokan. Tergantung dari kondisi tubuh seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Makanya saat pemakaian itu perlunya konsultasi dengan tenaga ahlinya gitu. Jadi KB itu tergantung kita ya. Jadi intinya KB itu cocok-cocokan ya, Dok ya, bukan ikut-ikutan atau mengikuti tren lah ya. Oke dok, kita di podcast kita ini punya segmen terfavorit, namanya segmen mitos atau fakta, di mana nanti saya akan menyebutkan beberapa pertanyaan mitos atau fakta mengenai KB. Nah, kita mulai saja ya dok. Pertanyaan pertama untuk Dokter Susi. Mitos atau fakta kalau KB NKJP itu bikin mandul? Mitos itu salah. Jadi KB NKJP itu nggak bikin mandul loh. Jadi kalau seumpamanya sudah dilepas, bisa langsung hamil kembali. Banyak loh yang sudah lepas IUD atau lepas implan, langsung tekdung hamil. Jadi itu mitos. Oke, mitos ya dok. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta KB itu hanya urusan istri saja? Kalau KB itu kan kita berkeluarga, ada suami, ada istri. Jadi keputusannya harus keputusan yang bersama. Jadi supaya bikin nyaman dua-duanya suami atau istri, jadi harus ngobrol-ngobrol yang enak untuk menentukan KB apa nih yang cocok. Jadi harus keputusan bersama. Mitosnya kalau semuanya itu keputusan istri. Oke. Pertanyaan ketiga untuk Dokter Naura. Mitos atau fakta kalau KB jangka panjang itu nanti pemicu kanker serviks? Itu mitos. Mitos. Kenapa? Penyebab kanker serviks itu bukan KB ya, tapi Human Papilloma Virus (HPV). Malah di penelitian itu pemakaian KB itu mengurangi resiko kanker serviks gitu. Jadi itu mitos. Pertanyaan terakhir untuk Dokter Nora lagi. Mitos atau fakta kalau IUD itu bisa bergerak dan hilang di dalam tubuh? Itu mitos banget. Kenapa? Ya, itu mitos banget. Kenapa kita pasang IUD kan di dalam rahim ya, di dalam rahim. Mungkin saat pemasangan ada pergeseran lah dikit. Itulah perlunya untuk kontrol setelah pemasangan. Ada kejadian, tapi ini kejadian yang jarang banget, menyebabkan perforasi dari rahim, perforasi rahim. Tapi alat KB-nya ini tidak sampai ke jantung. Ada yang ngomong kan sampai ke jantung gitu. Masih dalam rongga perut. Jadi aman, nggak ada tuh yang namanya alat KB-nya itu jalan-jalan kemana-mana, nggak ada. Nggak ada ya dok, nanti kalau datang pasangan dok tiba-tiba IUD saya hilang. Oke, dok, segmen terakhir kita ada segmen dialog interaktif antara penonton dengan narasumber. Kepada para penonton yang ada di studio, apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya untuk Dr. Nora. Perkenalkan, saya Desi. Setelah saya mendengarkan penjelasan dokter, kebetulan saya dengan suami itu ada rencana memang mau menggunakan KB, tetapi di sini suami belum menyetujui karena dia takut ada mungkin perubahan hormon di saya, jadi gendut atau muka rusak. Nah, itu kira-kira gimana dok? Nah, kalau masalah KB buat jadi biasanya jelek, berflek ya, ada flek. Kalau flek itu kan tergantung hormon. Kalau saat hormon prianya meningkat itu biasanya ya ada hitam-hitam di wajah, tapi kebanyakan itu karena
radiasi dari matahari, jadi bukan dari hormon kita terus keluar flat, itu enggak juga. Dan IUD itu tidak berpengaruh pada hormon, dan implan juga enggak gitu. Jadi nggak ada tuh istrinya nanti bakal nggak cantik lagi, tetap cantik. Iya. Oke. Terima kasih dokter Iya, Nora. sama-sama. Saya mau ingin bertanya dokter sebelumnya. Izin perkenalkan, nama saya Kevin Kenzi, suami dari Bu Desi. Apa itu Bu? KB IUD ya Bu ya? Spiral ya dok. Spiral. Sebetulnya spiral. Ya, jadi saya itu ngedengar ceritanya ini dok. Jadi katanya itu kalau kita memakai KB spiral atau katanya IUD itu dok, itu tuh dengar-dengar pada saat berhubungan suami istri itu katanya itu sakit gitu. Itu bagaimana itu ya? Ya senang-senangnya kali ya. Iya, kayak gitu Aduh. dok. Kalau dokter Susi. Pak Kenzi dengarnya dari siapa ya? Iya, Ada nggak yang saya punya dengar- pengalaman? Saya dengar dari orang aja. Dengar dari orang ya, bisik-bisik tetangga gitu. Iya. KB spiral, saya juga pengguna loh KB spiral. Pengguna KB spiral itu waktu berhubungan, setelahnya biasanya saya suka nanya tuh sama suami, ada ini rasa sakit nggak? Ada apa nggak? Karena katanya ya, Iya. katanya ada rasa sakit karena masih ada benangnya kepanjangan. Memang IUD itu ada benangnya. Tapi kalau dokter sama bidan itu biasanya sudah canggih deh. Dia bisa mengatur panjang benangnya, dipotongnya sampai berapa sehingga tidak mengganggu hubungan suami dan istri. Jadi jangan takut, jangan dengar-dengar, konsul dulu sama dokter sama bidan. Boleh sok monggo Bu Desi boleh besok langsung ke dokter untuk pasang IUD. Langsung ya, ditunggu Jangan berarti. dengerin katanya-katanya. Iya, kata dokter, kata tetangga. Terima kasih ya dok. Sama-sama, sehat selalu. Iya dok. Terima kasih kepada Ibu Desi dan Bapak Kevin yang telah bersedia bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Nah dok, pertanyaan penutup dari saya, apa sih dok pesan-pesan untuk sahabat sehat di rumah, untuk bagaimana cara mudah dan dipahaminya untuk pasangan muda yang ingin ber-KB? Oke, dari saya dulu aja ya. Untuk sahabat di rumah, tips-tips dari kami yang pertama, jangan takut untuk ber-KB. Ngobrol dulu sama pasangan, ajak ngomong, diajaklah ke kafe, ngopi-ngopi cantik kayak sambil ngobrol-ngobrol enak. Jadi bisa pilih nih KB apa yang cocok untuk semuanya. Lalu yang kedua, jangan takut datang ke tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu ada buat untuk membantu. Jadi tenaga kesehatan tidak akan menghakimi. Silakan datang ke puskesmas, ke rumah sakit, ke dokter praktek swasta maupun ke praktek bidan mandiri. Mungkin tips selanjutnya boleh dokter Nora? Boleh. Yang ketiga itu dengarkan tubuh sendiri, dengarkan kenyamanan saat kita memilih KB apa yang cocok untuk kita, nyamannya kita di mana. Kalau tidak nyaman, bisa banyak opsi lain untuk ini ber-KB. Terus ambil keputusan dengan sadar, yaitu KB itu kan pilihan seperti kata dokter Susi, bicarakan dengan pasangan, karena yang ber-KB itu bukan satu orang, yang menikmati dua-duanya. Iya, Oke, itu aja. Terima kasih. Ingat ya, punya banyak anak atau sedikit, cepat atau nanti, itu semuanya nggak ada yang salah. Asalkan direncanakan dengan sadar dan penuh cinta. Sedangkan kalau kita terburu-buru, itu tidak akan baik juga. Nah, kesehatan reproduksi itu bukan hal yang tabu ya. Justru dengan kita mengobrol, kita bisa lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Kalau ingin seperti kami, gabunglah ke Universitas Mitra Indonesia, ada Fakultas Kesehatan, Fakultas Bisnis, Fakultas Hukum, serta Fakultas Komputer. Ingin informasi lebih lanjut, klik link di bawah ini. Terima kasih ya dokter sudah mau ngomongin di podcast kita pada hari ini. Saya Renita Sari dan rekan saya Lutfi Zekia Rasid. kami promotor kesehatan pamit undur diri. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.